Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam harmoni. Di sini saya akan memaparkan kegiatan P2M yang berjudul Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Sidetape. Adapun anggota kelompok dalam kegiatan ini yang pertama Dewa Gede Sudike Mangku, yang kedua Niputu Rayu Liartini, yang ketiga Gusti Ayu Apsari Hadi dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dilansir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di Indonesia dalam suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang terpenuhi, salah satunya yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka orang tua dari pihak pria maupun orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti mendukung yang cukup. Menurut UNICEF, penyebab terjadinya perkawinan anak berkaitan dengan tradisi, budaya, dan agama yang sulit diubah demi menjaga martabat dan kesucian anak. Berikut merupakan dampak perkawinan anak. Yang pertama ada dampak biologis, yang kedua dampak psikologis, yang ketiga ada dampak sosial. Desa Sidetape merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Buleleng dan merupakan salah satu desa tua atau desa Bali Aga yang masih bertahan dan lestari hingga saat ini. Jika dilihat dari data, pada dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih terjadi perkawinan di bawah umur. Data yang diperoleh menunjukkan perkawinan usia anak masih terjadi. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang sangat mendalam kepada masyarakat desa Sidetape terhadap dampak yang muncul akibat adanya perkawinan anak, guna mencegah banyaknya perkawinan anak yang dilakukan di desa Sidetape dan dampak yang ditimbulkan karena adanya perkawinan anak yang dapat dicegah dan diminimalisir. Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah, maka menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di desa Sidetape terkait dampak adanya perkawinan usia anak dan pencegahan perkawinan anak. Mengingat sedemikian pentingnya permasalahan tentang dampak adanya perkawinan anak di desa Sidetape, maka pengabdian masyarakat ini disinyalir akan memberikan manfaat bagi warga masyarakat desa Sidetape, dan program pengabdian masyarakat ini akan membantu masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mereka tentang dampak perkawinan usia anak. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada perancangan program. Yang kedua ada prosedur sistem pelaksanaan program. Yang ketiga ada rancangan evaluasi. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada perancangan desain diseminasi, yang kedua ada persiapan diseminasi, yang ketiga ada tahap diseminasi. Pada saat diseminasi, pemateri yaitu Ibu Rai Yuli Artini menjelaskan yang pertama prinsip perlindungan anak, yang pertama hak hidup dan tumbuh berkembang, yang kedua non-diskriminasi, yang ketiga kepentingan terbaik bagi anak, yang keempat partisipasi anak. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam diseminasi kali ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 2B Ayat 2. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan anak terjadi karena ekonomi dan kemiskinan. Yang kedua ada faktor nilai budaya, yang ketiga ada faktor hukum, yang keempat ada faktor globalisasi, dan yang terakhir ada faktor kesehatan. Adapun dokumentasi kegiatan P2M ini yang dilaksanakan di platform Zoom yang dimana diikuti oleh sekehe truna-truni desa Sidetape dan beberapa mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum. Yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada evaluasi
di mana kegiatan ini sebagai upaya menanggulangi perkawinan anak terhadap anak di desa Sidetape yang memberikan manfaat kepada warga masyarakat desa Sidetape dan pihak aparat desa. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut sebagai sebuah langkah pasti juga merupakan program lanjutan yang akan terus berlangsung dengan diteruskan oleh anak-anak remaja seketurunan-turuni desa Sidetape sebagai perpanjangan tangan sekaligus input dan output kegiatan ini. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.